Shalom semuanya. Inilah kebenaran penting yang tak boleh dilupakan dan harus kita adopsi dari Tuhan dalam hal mencari uang, rezeki ataupun berkat, beserta pula dengan penerapannya yang layak Anda lakukan setiap hari. Kebenaran pertama, uang selain menjadi sarana untuk bertahan hidup, sesungguhnya berbicara tentang kekuasaan dan kekuatan. Dalam realitas hidup, siapa yang memiliki banyak uang seringkali memiliki kuasa yang lebih besar untuk mengatur dan memengaruhi dunia di sekitarnya. Namun, hal ini mengingatkan kita pada sebuah kisah yang termuat dalam Alkitab, tepatnya dalam Kejadian 11 tentang Menara Babel. Di sana, kita melihat bagaimana sekelompok manusia berusaha membangun menara yang menjulang tinggi hingga ke langit. Sebuah simbol ambisi mereka untuk mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Namun, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi saling memahami. Akibatnya, proyek besar itu gagal dan upaya mereka untuk meninggikan diri berakhir sia-sia. Menara Babel bukan sekedar bangunan. Ia mencerminkan kesombongan manusia yang ingin mengambil alih tempat Tuhan. Dalam konteks saat ini, uang seringkali berperan serupa. Ketika uang menjadi pusat kehidupan, ia dapat dengan mudah menjerumuskan kita ke dalam kesombongan yang sangat dibenci Tuhan. Karena itulah, Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih, seringkali mengizinkan kita, anak-anaknya, menjalani proses kehidupan dalam keterbatasan materi. Mengapa? Karena melalui kesederhanaan sajalah, kita diajar untuk merendahkan hati dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Alih-alih membangun menara kehidupan yang hanya memuliakan diri sendiri, Tuhan menginginkan kita belajar menjadi ranting-ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Sebagaimana ranting tidak dapat hidup tanpa pokoknya, demikian pula hidup kita hanya akan bisa naik tinggi ketika kita berakar dan berpegang teguh pada Tuhan yang Maha Tinggi. Melalui kerendahan hati inilah kita diajar untuk meninggikan namanya, bukan diri kita sendiri. Maka pelan tapi pasti, Tuhan sendiri yang akan meninggikan hidup kita dengan ketahanan ilahi, tidak mudah jatuh, walau badai menerpa. Ini semua adalah maksud sejati dari perkataan legendaris Yesus dalam Matius 6 ayat 31-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ingatlah terus prinsip kebenaran ini, bahwa Tuhan adalah sumber dari semua rejeki dan berkat. Jangan pernah khawatir akan kebutuhan hidup. Tuhan pasti akan memelihara. Ini bukan panggilan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk belajar melihat bahwa Tuhan itu ada, nyata, hidup, dan maha kuasa, agar kita bisa belajar untuk bergantung kepadanya. Maka penerapan praktisnya adalah 1. Awali setiap hari dengan doa dan membaca Alkitab bareng 15 menit. Lalu serahkan masalah keuangan dan materi Anda kepada Tuhan. 2. Buatlah keputusan pada pilihan-pilihan hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Lalu percayalah bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan Anda, bahkan jika hasilnya tampak tidak pasti. Misal jika kita dipanggil bangun untuk mengerjakan sesuatu, maka hal itu dapat menjadi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara melakukan pekerjaan tersebut sebaik mungkin, bahkan lebih dari yang diminta. Maka orang itu akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, ada di dalam diri Anda, dan lain-lain. Dengan demikian, kebenaran pertamanya adalah percaya kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi. Kebenaran 2. Perasaan bingung adalah senjata iblis untuk menghambat kita. Dalam kebingungan ada penundaan, dalam kebingungan ada rasa lelah, dalam kebingungan ada rasa malas, dalam kebingungan ada kesalahan, dalam kebingungan
ada perasaan hampa, yang pada intinya iblis memiliki strategi yang licik untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Salah satu caranya adalah dengan membuat kita bingung dan kehilangan fokus. Ketika kita seharusnya mengerjakan hal-hal yang penting, iblis justru menjejali pikiran kita dengan berbagai distraksi atau pengecohan. Akibatnya, kita seringkali beralih kepada hal-hal yang tidak penting dan kurang bernilai. Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ayat ini menegaskan bahwa kerja keras dan ketekunan selalu mendatangkan hasil, sedangkan berdiam diri atau hanya berbicara tanpa tindakan justru mendatangkan kekurangan. Iblis memahami prinsip ini, itulah sebabnya ia menciptakan berbagai kebisingan di dalam pikiran kita. Seperti hingar-bingar suara kendaraan di jalan raya, iblis menanamkan pemikiran-pemikiran negatif, seperti merasa diri tidak mampu, mengasihani diri sendiri, atau membandingkan diri dengan orang lain. Ia juga menyusupkan rasa bosan, pembenaran diri, bahkan perasaan rendah diri yang melumpuhkan semangat kita. Distraksi atau pengecohan ini tidak hanya membuat kita kehilangan fokus, tetapi juga mencuri energi yang seharusnya kita gunakan untuk bertahan dan bekerja keras. Akibatnya, kita sulit untuk bertekun, dan keuntungan yang Tuhan ingin berikan melalui jerih payah kita pun tertunda atau bahkan hilang. Ini semua adalah maksud sejati dari perkataan Yesus dalam Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena itu, ingat selalu untuk kita terus melatih diri agar bisa fokus kepada Tuhan dan rencananya. Alih-alih mendengarkan kebisingan yang iblis ciptakan, kita harus belajar menyaring suara itu dan menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu dengan tekun karena Ia telah berjanji memberikan berkat bagi usaha dan ketekunan kita. Jadi lawanlah kebingungan yang iblis coba bangkitkan. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang penting, yang memiliki nilai kekal, agar setiap usaha kita membawa kemuliaan bagi namanya. Penerapan praktisnya. 1. Dengan bimbingan Roh Kudus, kenali hal-hal yang benar-benar penting atau layak untuk dikerjakan. Lalu kerjakan hal itu seperti untuk Tuhan, dengan ketekunan dan kerja keras. 2. Tetapkan batasan kepada pikiran negatif atau yang bisa membuat Anda terdistraksi. Pilih untuk lebih memikirkan sesuatu yang benar-benar penting. Misal ketika Anda tiba-tiba merasa bingung saat mengerjakan sesuatu, perhatikanlah bahwa pikiran Anda sedang melanglang buana ke depan. Segera hentikan, lalu kembali fokus dengan apa yang Anda kerjakan saat ini. Alih-alih menunda, segeralah mencari tahu apa yang menyebabkan Anda bingung. Melalui bimbingan Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat, Anda pasti bisa mengatasi segala kebingungan. Dan lihatlah, Anda sedang mempraktekkan ketekunan yang membawa keberhasilan. Dengan demikian, kebenaran kedua adalah dengan tekun sungguh mengadopsi nilai, ketekunan, dan kerja keras sebagai prinsip hidup. Kebenaran 3, Tuhan Yesus berulang kali mengajarkan kepada kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Prinsip ini bukan sekedar teori, tetapi kebenaran hidup yang telah terbukti kebenarannya. Ia juga berkata bahwa siapa yang berperan menjadi hamba yang melayani, kelak akan menjadi yang terbesar dalam kerajaannya. Yesus sendiri adalah teladan sempurna dalam hal ini. Sebagai raja di atas segala raja, Ia memiliki otoritas penuh, bahkan pasukan malaikat siap dipanggil untuk melayaninya. Namun, Ia memilih jalan yang berbeda, yakni jalan seorang hamba. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan kerendahan hatinya, tetapi juga mengajarkan kita sebuah prinsip surgawi. Melayani dengan sikap murah hati akan mendatangkan berkat yang melimpah. Melayani berarti melakukan tindakan yang mempermudah hidup online. Tindakan ini tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan hal sederhana seperti mengambilkan air minum bagi seseorang yang haus adalah bentuk pelayanan yang bernilai di mata Tuhan. Mungkin saat Anda mengambil air minum itu, Anda tidak langsung menerima balasan berupa berkat materi. Namun,
ada hal yang lebih berharga yang sedang terjadi. Hati Anda ditempa untuk menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Semakin Anda melayani, semakin Anda belajar memahami kebutuhan orang di sekitar Anda. Kepekaan ini bukan hanya memperkaya hubungan Anda dengan sesama, tetapi juga membuka pintu bagi berkat yang lebih besar. Bukankah bisnis yang sukses pada intinya adalah tentang memenuhi kebutuhan orang lain dengan sikap yang tulus dan keuntungan yang wajar? Prinsip melayani ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan rohani, tetapi juga menjadi fondasi kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja dan usaha. Jadi ini semua adalah maksud sejati dari perkataan Yesus dalam Matius 23 ayat 11-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka mari kita terus melayani dengan penuh sukacita dan kemurahan hati. Dalam setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk orang lain, kita sedang menanam benih berkat yang suatu saat akan berbuah lebat, baik di dunia ini maupun di kekekalan. Dan penerapan praktisnya adalah 1. Karena kemurahan hati mencerminkan sifat Tuhan, dan siapa yang bermurah hati akan diberi kemurahan dari Tuhan. Maka dimulai dari lingkaran paling dekat kita, yakni dalam keluarga, kita selalu berusaha melayani dengan menjaga agar setiap anggota keluarga kita tidak mengalami kekurangan. Jika Tuhan sudah memberkati lebih lagi, bisa dilanjutkan ke lingkaran yang lebih luas, misal tetangga, dan seterusnya. 2. Karena melayani bukan melulu tentang memberikan uang, melainkan dengan memberikan waktu, keterampilan, maupun sumber daya lainnya, maka belajarlah melakukan segala sesuatu dengan efisien namun efektif, agar kita memiliki lebih banyak waktu untuk melayani. Misal ketika sedang membantu orang, pahami terlebih dahulu situasi orang tersebut dengan bertanya secara menyeluruh demi mendapat informasi. Lalu dari informasi itu, buat perencanaan yang paling tidak ribet untuk membantunya. Lalu segera tegakkan rencana tersebut lewat tindakan. Dengan demikian, kebenaran 3 adalah mengingat kemurahan hati adalah jalan menuju berkat. Sebagai penutup, 1 Timotius 6 ayat 10 tertulis, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ingat selalu bahwa Alkitab telah memberitahukan kita tentang bahaya keserakahan dan cinta uang, meskipun uang itu sendiri bukanlah kejahatan. Pada akhirnya, hanya dengan menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan sajalah kita seperti mendapat jaminan bahwa hidup kita akan berakhir bahagia, tidak pernah mengecewakan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.